263. Alfat tertidur setelah menghabiskan 1 botol susunya. Begitu Alfat tidur, Vika memanfaatkan waktu untuk menyusun pakaiannya serta milik suami dan anaknya dalam lemari. Mainan Alfat yang dibawa juga disusun di atas meja di sebelah televisi, agar memudahkan Alfat untuk mencari. "Mas, kenapa harus dibeli si tempat ini? Kenapa tidak disewa saja? Kita kan butuh banyak uang untuk pengobatan ayah." "Jangan kayak orang nggak tahu bisnis deh sayang. Tempat ini nilai jualnya akan semakin naik tiap tahunnya, apalagi di pusat kota seperti ini. Mudah kalau mau dijual lagi, dan kita sudah dapat untung. Yang di sebelah itu yang masih sewa, karena orangnya belum mau jual. Dia jual ini, dia belikan lagi rumah yang lebih luas kemarin. Karena anaknya sudah makin dewasa dan tidak mungkin untuk 1 kamar lagi. Sebenarnya dia juga sayang untuk jual, tapi karena butuh uang, terpaksa." Vika hanya senyum dan melipat bibirnya. Kalau urusan bisnis dia memang kalah dari Ferish. "Maaf ya, kemarin enggak ajak kamu berunding dulu, karena buru-buru, agar begitu kalian datang, sudah siap," kata Ferish memeluk Vika dari belakang, saat Vika sedang menyusun pakaian. Tatapan mereka bertemu di cermin tengah lemari. Perabotan juga baru semua. Iya, begitu deal pembayaran, Joe langsung cari perabotan, bersama calon istrinya. Mereka nempel terus kayak perangko," kata Vika menanggapi hubungan Joe dan Dr. Stella. "Biarin aja, aku juga nempel terus sama kamu," kata Ferish mengecupi tengkuk Vika dengan menyibakkan hijabnya. "Kita lepas kangen yuk sayang, mumpung Al tidur, juga jam berkunjung belum mulai," rayu Ferish yang begitu merindukan aroma green tea Vika. "Aku selesaikan ini dulu, Mas. Nanti bisa berantakan lagi kalau Titka segera disusun." "Oke, aku bantu bawa ke sini pakaiannya, biar cepat selesai, dan aku bisa lama memasuki kamu," bisik Ferish dengan lembutnya di telinga Vika. Ferish dan Vika masih bergelung dalam selimutnya, setelah melepas kerinduan beberapa hari tidak bertemu, saat pihak rumah sakit menelepon Ferish perihal kondisi Dion Gimun. "Kita mandi bareng ya, biar cepat, kalau kamu ikut." "Janji hanya mandi," kata Ferish mengetuk pintu kamar mandi. Begitu mendengar kata rumah sakit dan diminta datang, Vika segera bangun dan masuk ke dalam kamar mandi. Mendengar kata janji dari Ferish, Vika membukakan pintu. Tak sampai 10 menit Vika sudah selesai mandi dan keluar, hanya dengan handuk yang melilit di tubuhnya. "Embun, Al mau susu," kata Alfat yang sudah berdiri di ruang tamu. Dia baru bangun tidur dan mencari kedua orang tuanya. Iya sayang, Bunda pakai baju dulu ya," jawab Vika terburu-buru. "Al juga ganti baju ya, kita ke rumah sakit, lihat opa lagi." Alfat pun mengangguk dan mengikuti Vika masuk dalam kamar lagi. "Opa sudah bangun, Bun. Semoga saja ya nak, doakan opa cepat bangun, nanti kita bisa cepat jalan-jalan," kata Vika sambil memakai gamis. "Sini sayang, buka bajunya saja, celananya enggak apa pakai itu." Selesai berpakaian, Vika menggendong Alfat ke dapur dan membuatkan susu. Ferish pun keluar dari kamar sudah rapi. "Mas, bisa buatkan susu Al, aku pakai jilbab dulu," kata Vika panik. Ferish mendekati Vika di dapur dan menggantikan membuat susu. Begitu Ferish selesai membuat susu, Vika pun siap untuk pergi. Dengan sebuah tas, berisi perlengkapan Alfat. "Sudah?" tanya Ferish memangku Alfat yang sedang menyusu. Mereka pun keluar dari kamar, Mono yang selalu siap, dalam keadaan apapun, sedang duduk di sofa. "Mau pergi, Mas?" tanya Mono melihat Ferish keluar. "Iya, Mo, rumah sakit menelepon." Mono pun berlari ke dalam kamarnya mengambil tasnya, dan mengikuti Vika dan Ferish, yang sudah masuk ke lift. "Al, sama Om dulu ya," kata Mono memberikan tangannya pada Alfat untuk mau digendongnya. Begitu keluar dari lift, Alfat sudah dalam gendongan Mono. Vika dan Ferish segera berjalan cepat, menuju rumah sakit, bahkan mereka sesekali berlari agar cepat sampai. Mono yang menggendong Alfat, tertinggal di belakang. Sampai di rumah sakit, Dr. Lukas dan temannya sedang menangani Dion Gimun. "Pesan dokter, kalau Mas dan Mbak sampai disuruh langsung masuk," kata pengawal Dion Gimun yang berjaga. Vika dan Ferish pun segera masuk menemui Dion Gimun.
Bagaimana ayah dok? Tanya Vika dengan nafas terengah. Luar biasa Vika, respon Dion sangat bagus. Kami sampai tidak percaya dia akan pulih secepat ini. Setelah kalian pergi tadi, perlahan organ tubuh dan syarafnya pulih, kata Dokter Lukas senang. Vika dan Ferish bernafas lega. Senyum bahagia muncul di wajah mereka. Vika mendekati Dion Gimun dan memeluknya, memberikan kecupan penuh sayang pada Dion Gimun. Perlahan, mata Dion Gimun terlihat berkedip sekali. Vika yang menempelkan wajahnya di wajah Dion Gimun, merasakan gerakan pelupuk mata Dion Gimun. Ayah, ayah mau bangun. Kami di sini ayah, menunggu ayah bangun, kata Vika menatap lekat wajah Dion Gimun dari dekat. Terlihat gerakan lembut di mata Dion Gimun yang masih terpejam. Dok, kata Vika merujuk pada gerakan mata Dion Gimun. Dokter Lukas mendekati Dion Gimun, dan membuka mata Dion Gimun. Ayo Dion, keluargamu sudah menunggu, bangunlah. Embun, rengek Alfat di depan pintu, hanya melongok, karena Mono tidak berani membawanya masuk. Itu anak kalian, tanya teman Dokter Lukas. Ferish dan Vika mengangguk dan tersenyum. Ferish pun mengambil Alfat dari gendongan Mono dan membawanya masuk. Opa belum bangun, tanya Alfat dengan kencang. Al mau bangunin Opa lagi, tanya balik Ferish pada Alfat, yang kemudian mengangguk. Ferish kemudian menurunkan Alfat di ranjang Dion Gimun lagi. Dengan cepat, Alfat menaiki tubuh Dion Gimun dan mencubit pipi Dion Gimun. Opa, kalau Opa tidak cepat bangun, Al cubit hidung Opa. Seperti ini, Alfat benar-benar mencubit Dion Gimun. Sayang, jangan hidungnya nanti Opa tidak bisa nafas. Tak disangka, cubitan Alfat membuat Dion Gimun terbatuk, dan langsung membuka mata. Kamu berat Fatih, kata Dion Gimun lemah. Semua segera menatap Dion Gimun saat terbatuk. Vika langsung mendekati Dion Gimun sambil menangis bahagia. Seluruh wajah Dion Gimun penuh dengan kecupan dari Vika, hingga membekas warna merah dari pewarna bibir yang Vika pakai. Hori, Opa bangun, seru Alfat meloncat di ranjang Dion Gimun. Melihat tingkah anaknya, Ferish langsung mengangkat Alfat. Tangan Dion Gimun terangkat membelai punggung Vika. Jangan menangis sayang, kata Dion Gimun lirih. Benar-benar mukjizat Dion, kamu sangat beruntung, kamu bisa pulih secepat ini. Ya, kekuatan cinta keluarga membawa mukjizat yang begitu luar biasa. Saya akan sarankan pada pasien saya yang lainnya, kata teman Dokter Lukas yang berasal dari China. Pawangku nambah si kecil itu Luke, kata Dion Gimun tersenyum. Peluk Opa sayang, kata Dion Gimun pada Alfat. Ferish pun mendekatkan Alfat kembali, dan Alfat pun langsung naik ke badan Dion Gimun dan telungkup di atasnya. Opa, besok naik, Raw Botia, dan Lala. Lihat keju kata Alfat sambil bermain jamang Dion Gimun yang mulai tumbuh. Al, dapat lobot banyak dari Oma, lumah kecil juga dari Opa Elot. Dion Gimun menatap Vika yang berdiri di sampingnya. Dari kemarin ngajak naik kapal ya, biang Lala dan lihat keju dipamerin omanya. Lalu omanya bawain robot baru dan Opa Harold kirim rumah-rumahan. Dion Gimun mendekat erat tubuh Alfat, dan berjanji akan memenuhi semua permintaan Alfat. Oke, kita cek semua dulu ya, kalau memang sudah bagus, bisa pindah ke kamar rawat biasa. Dan tidak perlu mesin-mesin ini lagi, kata dokter dari China. Ayok sayang, kita tunggu di luar. Vika mengambil Alfat dan mengajaknya keluar. Di luar kamar perawatan, beberapa orang sudah berkumpul dengan cemas. Semua anak buah Dion Gimun, yang cemas, saat mendapat laporan, kalau Vika dan Ferish disuruh segera ke rumah sakit. Ada apa? Tanya Joe panik. Di belakangnya, Cici mata sipit dan pengawal lainnya menatap Vika dengan cemas juga. Ayah sudah sadar, dan baik-baik saja, kabarkan pada semua. Nanti aku mau bertemu dengan semuanya. Siapkan ya. Wajah penuh kelegaan muncul di wajah anak buah Dion Gimun, senyuman bahagia mereka munculkan. Mereka kemudian berpelukan dan kemudian mengeluarkan ponsel mereka menyiarkan kabar bahagia kepada semua anggota mereka. Iya, Mbak Jo siapkan. Mau di mana? Di sini juga enggak apa, menunggu ayah pindah ke kamar biasa kalau malam ini sudah dipindahkan. Jo mengangguk dan pergi menyiapkan permintaan Vika. 264. Pukul 8 malam, Dion Gimun dipindahkan ke dalam kamar rawat biasa.
untuk pemulihan setelah menjalani beberapa tes, dan hasilnya menggembirakan. Joe sudah menyiapkan telekonferensi dengan semua perwakilan cabang usaha milik Dion Gi-moon, seperti yang diminta Vika. Dion Gi-moon asik mendampingi Alphard yang bermain di atas ranjangnya. "Fatih senang enggak di sini?" tanya Dion Gi-moon sambil menyatukan rubik-rubik mainan Alphard. "Senang? Ada opa, ayah, embun dan om-om semua," seru Alphard dengan tangan merentang lebar dan tertawa riang. Vika dan Farish yang sedang berunding dengan Chia dan Jangkung serta Bobby, yang baru datang tadi sore, ikut tertawa melihat Alphard yang begitu gembira. "Sudah siap Mbak, Mark dan Fergie ikut bergabung juga," kata Joe, dengan menyalakan proyektor. Vika pun duduk di depan laptop Joe, yang sudah tersambung dengan semua perwakilan. "Selamat malam, salam bahagia untuk kita semua. Saya menyesuaikan waktu di sini ya saudara-saudaraku," kata Vika sambil tersenyum. "Maaf sudah mengganggu aktivitas kalian semua." Vika menangkupkan tangan dan menundukkan kepala. Semua yang ada di layar tersenyum dan ikut menangkupkan tangan. "Saya Afika, dalam kesempatan ini akan memberitakan kabar bahagia untuk kita semua. Ayah kita semua, siang tadi sudah kembali pada kita, sudah terbangun dari tidurnya. Saya mengucapkan terima kasih pada saudara-saudaraku semua, yang selalu mendoakan ayah, mendukung ayah, setia sama ayah, dan selalu menjaga saya dan keluarga saya, selama ayah tidak sadarkan diri. Terima kasih semuanya." Vika berdiri dari duduknya dan membungkukkan badan di depan kamera. "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika kalian semua tidak ada. Saya pribadi dan suami saya, dan anak saya benar-benar bersyukur memiliki kalian sebagai saudara saya," kata Vika sambil meneteskan air mata haru. Farish yang ada di sebelah Vika merangkul bahu Vika dan mengusap lengan Vika dengan lembut memberi semangat. Semua perwakilan satu persatu mengucapkan kata-kata yang sama dengan Vika, sangat bersyukur sudah menjadi saudara di naungan Dion Gi-moon. Perkenalkan saya Farish, saya suami dari Afika. Tadi kami yang ada di sini sudah berunding, karena komplotan yang melukai ayah belum tertangkap, jadi untuk memancing mereka keluar, kami berpendapat untuk menutupi berita bahagia ayah, jadi seolah-olah ayah masih belum sadar. Selain untuk memancing mereka keluar untuk mencoba merebut usaha ayah, juga untuk menghindarkan gangguan selama ayah melaksanakan pengobatan. Saya ingin meminta pendapat kalian. Jika setuju kami akan menyiarkan berita tersebut besok pagi. Selama beberapa saat Vika dan Farish memberi waktu pada semua perwakilan berunding dengan anak buahnya. Jika kabar beredar Dion Gi-moon koma, mereka harus siap dengan kemungkinan Unutek diserang kelompok lain yang ingin mengambil alih pasar mereka. Sebagian besar mereka tidak sanggup untuk menghadapi kemungkinan terburuk, karena saat tersiar kabar Dion Gi-moon sakit, situasi antar geng sudah memanas, tidak hanya di luar kelompok mereka, di dalam kelompok sendiri saja, dengan anggota yang tersebar di mana-mana, sudah ada keresahan akan nasib mereka jika Dion Gi-moon tidak segera sembuh. Jadi dari suara terbanyak diambil keputusan, berita bahagia akan tetap disebarkan, agar memberi semangat pada semua anggota. Tapi harus siap dengan pengawalan yang berlapis untuk menjaga Dion Gi-moon. Baiklah, keputusan sudah diambil ya, saya mohon kerjasama lagi, untuk menangkap orang-orang yang harus bertanggung jawab atas musibah ayah, kata Vika dengan tegas. Semua perwakilan mengangguk dan siap sedia. Vika mengakhiri sambutannya, dan kemudian mengarahkan kamera ke ranjang Dion Gi-moon, memperlihatkan Dion Gi-moon yang sedang bersama Alphard. Semua perwakilan mengucap selamat datang pada Dion Gi-moon, dan bertepuk tangan. Mereka semua sangat berbahagia. Alphard yang melihat wajahnya masuk di layar proyektor, tertawa senang dan melambaikan tangan. "Al masuk di sana opa," seru Alphard girang. "Fatih, om mau dengar Fatih nyanyi, kemarin opa Dion kirim video Fatih nyanyi dan dapat juara, ayo dong nyanyi," seru seorang perwakilan. Dion Gi-moon menjelaskan perkataan orang itu pada Alphard. Alphard pun meminta turun dari ranjang Dion Gi-moon untuk bernyanyi dan bergoyang. Gerakan tangan bertepuk dan melompat diperagakan oleh Alphard, hingga membuat orang dewasa mengikutinya. Semua bertepuk saat Alphard menyelesaikan lagunya. "Satu lagi, row row," kata Alphard semangat. Karena sudah tahu gerakan dan lagu Row Row Your Boat, semua berdiri dan mengikuti Alphard bernyanyi dan bergerak, mendayung dan berjalan di tempat. Alphard tertawa senang, dan memberikan kecupan jarak jauh pada semua yang melihat penampilannya.
Alphard pun berlari mendekati Vika dan duduk di pangkuan Vika. Pintarnya anak bunda, kata Vika mendekap Alphard yang membawa suasana riang. Dion Gimun berdeham dan meminta perhatian, situasi berubah menjadi hening lagi. Karena Vika sudah mengucap terima kasih pada kalian, aku juga mengucapkan terima kasih kalian masih setia kepadaku. Dan aku janjikan pada kalian bonus, untuk menangkap anak Jack dan komplotannya. Untuk yang bisa menangkapnya bonusnya akan lebih tinggi, kata Dion Gimun, dan disambut tepuk tangan meriah anak buahnya. Susun strategi, untuk menyerang mereka duluan, gabungkan kekuatan, kita tumbangkan mereka. Semua perwakilan menjawab siap, meeting besar mereka pun berakhir dengan bahagia. Malam sudah semakin larut, Alphard masih bersemangat untuk bermain dan berceloteh. Sayang, kita pulang yuk, ke rumah tinggi tadi. Sudah malam, Al harus bobo, kata Vika membujuk anaknya yang memegang robot dan berbaring di sebelah Dion Gimun. Besok kesini lagi, tanya Alphard. Iya, besok kesini lagi. Yuk, pulang dulu. Alphard pun bangun dan berpamitan pada Dion Gimun, dengan pelukan dan kecupan di seluruh wajah. Farish pun berpamitan, karena Joe mengajukan diri untuk menemani Dion Gimun, dan tidur di rumah sakit. Jadi Farish pun pulang bersama Vika dan Alphard ke apartemen mereka. Kamu kalau mau ke tempat Stella pergilah Joe, kata Dion Gimun meledek Joe. Enggak bos, dia ke Bangka sore tadi. Kenapa kalian tidak segera menikah? Mau cari apa lagi kamu? Stella belum mau, bos kalau mamanya belum benar-benar pulih, jawab Joe setengah putus asa. Dia berbaring di sofa kemudian menyalakan televisi. Katanya, dia tidak ingin menjadi bebanku, kalau mamanya belum bisa mandiri. Wanita memang rumit. Iya, ponselku siapa yang pegang? Mas Farish bos, semua kode akses sudah diganti Mbak Vika, saya hanya bisa akses yang untuk operasional saja. Dan sama Mark, semua sudah dipulihkan dengan kode yang baru, dan lebih rahasia. Baguslah, kalau Vika mau turun tangan. Iya bos, begitu tragedi terkuncinya tablet, Mbak Vika langsung bergerak bersama Mark. Tidak pernah habis pikir Sedayu bisa seperti itu. Aku buta dengan perhatian dan ketulusannya pada Alphard, ternyata benar, Alphard dan Vika benar-benar jadi kelemahanku, kata Dion Gimun tertawa. Wajar bos, siapapun juga begitu dengan keluarganya. Teman bos yang bernama Petra, mau kita apakan bos? Kalian menangkap Petra? Iya, kami harus menyelidiki hubungannya dengan Sedayu. Tidak menangkap juga bos, karena baru 2 hari kami kurung. Anaknya masuk rumah sakit jadi kami awasi. Lalu apa hasilnya? Nihil. Dia tidak tahu apapun kegiatan Sedayu, jawab Joe. Tetap awasi saja, siapa tahu Sedayu mendatanginya. Lokasi dia kan strategis untuk ke Malaysia. Yang aneh bos, tidak ada tanda-tanda mereka keluar dari Indonesia. Mas Farish juga sudah melibatkan teman-temannya. Kemungkinan mereka masih ada di Indonesia. Kalau markas Jim sudah diserang, mereka pasti akan muncul. Kalau Ahong, pegang saya istri-istrinya, kata Dion Gimun sambil memejamkan mata. Joe, aku tidur ya, mataku sudah berat. Joe menoleh dan melihat ke arah Dion Gimun yang memejamkan mata. Mau dimatikan, bos lampunya? Tanya Joe sambil beranjak dari sofa. Dia mendekati Dion Gimun dan menaikkan selimut Dion Gimun hingga ke lengannya. Iya, kurangi saja, jawab Dion Gimun lirih. Kemudian memejamkan mata lagi. Sedari tadi dirinya sudah merasa mengantuk, tapi Alphard mengalihkan perhatiannya dari rasa kantuk dengan mengajak Dion Gimun bercerita. Alphard dan Dion Gimun bercerita, seolah mereka tidak akan bertemu lagi. Joe, baru saja terpejam, saat seseorang mencoba masuk dari jendela kamar, yang berada di dekat Joe. Karena jendela terkunci orang itu mencoba membukanya dengan sebuah pisau lipatnya, hingga menimbulkan suara yang terdengar oleh Joe. Joe bangun dan melihat bayangan 2 orang di balik tirai jendela. Joe mengambil ponselnya dan mengirim pesan pada para penjaga yang ada di luar kamar, menyuruh mereka masuk ke kamar untuk memindahkan Dion Gimun, karena ada yang mencoba masuk lewat jendela. Dion Gimun yang terlelap tidur, efek obatnya, tidak mendengar suara apapun, bahkan tidak merasa jika 2 pengawal memindahkan dirinya ke kursi roda. Dion Gimun diajak keluar dari kamar oleh seorang pengawal,
sedang yang dua orang lagi menghadang di samping jendela. Jo menggantikan Dion Gimun berbaring di atas tempat tidur, dengan wajah membelakangi jendela. Setelah penyusup itu melompat masuk dalam kamar, seorang pengawal langsung membekap dan menusuk kakinya. Tinggal seorang lagi, yang berada di luar. Baru dia memasukkan satu kakinya ke dalam kamar, kakinya ditarik dari dalam oleh seorang pengawal, hingga dia terjengkang. Sang pengawal kemudian menusuk betisnya, dan menyeretnya untuk dibawa ke kamar mandi. Seorang pengawal lainnya menyeret penyusup pertama dan menggabungkannya dengan temannya, dan diikat dengan tali pengikat tirai, dan kabel telepon, dengan mulut ditutup dengan sarung bantal, dan dikunci dari luar. Terdengar ketukan di pintu, seorang pengawal Dion Gimun mengambil penutup muka dari orang yang diikatnya, kemudian berjalan membuka pintu. 265. Penasaran siapa yang mengetuk pintu, seorang pengawal berjaga di belakang pintu, dan satu lagi membuka pintu. Dua orang pria dengan jubah dokter, masuk begitu pintu dibuka. Melihat dua orang dengan penutup kepala mereka diam saja. Pengawal Dion Gimun saling melirik. Saling berkode mereka melumpuhkan seorang berjubah dokter yang masuk belakangan. "Kalian siapa? Jangan macam-macam," seru orang yang disergap pengawal Dion Gimun. Seorang berjubah dokter lainnya mendekati ranjang Dion Gimun dengan membawa senjata dan mengarahkan senjatanya pada kepala Jo, yang berbaring menggantikan Dion Gimun. "Kalian lepaskan dia, atau aku bunuh Dion Gimun sekarang juga." Pelatuk sudah ditariknya, dan terarah di kepala Jo. Salah sedikit saja, kepala Jo sudah ditembaknya. "Kamu mau apa?" tanya Jo, sambil menangkis senjata yang terarah padanya, dan membaliknya ke perut orang itu sendiri. Jo pun bangun dari tidurnya. "Kamu," teriak kesal orang yang berhasil dilumpuhkan Jo. "Kalau mau bertindak teliti dulu siapa yang tidur di sini," kata Jo meledek. "Mana ada dokter di sini, yang seperti babi begini. Ayo jalan," kata Jo menggiring tawanannya ke tengah kamar dan menyuruhnya duduk di lantai. Bobby, Chia dan Jangkung masuk ke dalam kamar dan menyalakan lampu. Mereka tersenyum, melihat tamu tak diundang di dalam kamar bos mereka. Mereka mendapat kabar dari seorang pengawal yang mengamankan Dion Gimun. "Kita kedatangan tamu ya, mari kita pesta," seru Chia dengan bahasa Kantoan, melihat tangkapannya bermata sipit seperti dirinya. "Tapi jangan di sini, ini rumah sakit," jawab Jo dengan seringnya licik. "Dia suka juga organ tubuh lobang, gimana kalau kita kuliti dulu dia, untuk makan penumbuh gudang kita," kata Jo, menduduki badan Ahong yang menunduk. "Kita bawa mereka dulu," seru Jangkung. "Ada lagi dua di kamar mandi," kata seorang pengawal. Bobby membuka kamar mandi dan melihat dua orang yang kakinya sudah bersimbah darah. "Kejam juga kalian," kata Bobby pada dua pengawal. "Berani kalian padaku, kalian akan tahu rasa." "Hei, Jackie-san, kamu mengancamku, kamu yakin bisa pergi hidup-hidup dari kami?" "Heh, kamu akan pergi menyusul Jack ayahmu," kata Jo dengan gigi gemeratak di depan wajah anak Jack. "Panggil petugas kebersihan untuk membersihkan kamar." Dua orang itu lempar saja dari jendela di mana mereka masuk tadi. "Biar yang menunggu mereka di bawah bisa laporan hasil mereka pada Jimmy," kata Chia tanpa ekspresi. Sambil tertawa Bobby dan Jangkung menyeret dua penyusup itu ke dekat jendela, dibantu oleh dua pengawal mereka, melempar dua penyusup yang masih terikat satu sama lain dari jendela. Setelah melempar dua penyusup itu, dua pengawal membersihkan jejak darah yang tercecer, dari kamar mandi hingga ke jendela. Sudah kalian pestanya," kata Dion Gimun yang masuk dengan kursi roda. "Baru mau dimulai bos," jawab Chia senyum. "Ya sudah terserah kalian, bawa pergi mereka dari sini. Sudah bersih jejaknya." Semua mengangguk, kemudian membawa Ahong dan anak Jack keluar dari kamar Dion Gimun, menyisakan Jo dan tiga pengawal yang tadi berjaga. Dion Gimun kemudian dibantu untuk naik ke tempat tidurnya lagi. "Kalian mengganggu tidurku saja, kalau kalian bisa membekuknya tidak perlu bawa aku pergi, kan?" keluh Dion Gimun sambil membaringkan tubuhnya. "Kami tidak mau kecolongan bos, belum tahu jumlah mereka. Bisa diamuk Mas Ferish aku, kalau bos diculik," kata Jo sambil membuka botol air mineral. Situasi tadi membuatnya tegang dan merasa dehidrasi. Dion Gimun tertawa terbahak mendengar pernyataan Jo. "Ya,
karena kamu tadi janji sama dia, mau jagain aku. Iya bos, sejak bos dirawat, hampir setiap hari Mas Ferish enggak tidur, kata teman-teman yang laporan. Mungkin paling lama 2 jam Mas Ferish tidur di siang hari, setelah sholat sudah itu malam dia tidur berhari-hari. Aku jadi kasihan, kan? Apalagi anak dan istrinya di sini, setelah 3 hari enggak ketemu, biar mereka melepas kangen. Anak itu memang bisa diandalkan, sikapnya yang bertanggung jawab atas keluarga, membuatku salut. Itulah, saat Vika sibuk bekerja kemarin dan pulang malam, aku marahi habis-habisan. Kalaupun Ferish akan meninggalkannya itu salah Vika sendiri. Tapi semua itu, kan akal-akalan anak buah Jimmy bos. Jebakan mereka untuk menghancurkan keluarga bos, kata Joe. Harusnya anakku bisa bersikap, Joe. Tapi ya, untunglah, Ferish masih pulang. Bos, kelompok Hanoi dan Shanghai bergerak ke markas Jimmy dan Jack. Mereka mendapat banyak bantuan dari kelompok dari distrik. Yang di sini setengahnya dikirim ke Hanoi dan Shanghai. Malam ini juga mereka bergerak. Iya bos, mereka sudah geram, dan sudah menunggu dari kemarin untuk menyerang. Ikuti terus laporannya. Aku mau tidur lagi, kata Dion Gimun sambil membetulkan posisinya untuk berbaring dengan nyaman. Asteris. Mas, biang lala itu buka jam berapa sih? Maksudku sebelum ke rumah sakit kita ajak Alfat ke sana dulu, kata Vika sambil membuat sarapan, saat Ferish yang baru bangun mendekatinya di dapur. Jam 10 sayang sampai jam malam sayang, menurutku sore saja kita ke sana, jadi enggak terburu-buru, biar bisa dapat momen sebelum matahari terbenam dan sesudah terbenam. Jadi kita ke rumah sakit dulu. Iya, ada konvers juga di restoran dekat rumah sakit, pagi ini. Kita harus datang juga. Oke deh. Al belum bangun. Belum? Kecapean kali sayang. Tidurnya aja sampai larut. Dia terlalu bahagia, Mas. Bisa ketemu kamu dan opanya. Ya sudah, Mas mandi gih. Aku siapin semua yang dibawa ke rumah sakit. Baru aku mandi, sambil nungguin Alfat. Ferish mengangguk kemudian menyesap kopinya, sebelum pergi mandi. Sudah 1 jam mereka menunggu Alfat untuk bangun. Tidak biasanya Alfat bangun siang. Vika tidak tega membangunkan anaknya yang masih terlelap tidur. Sarapan untuk Dion Gimun terpaksa menyuruh Mono untuk mengantarkan ke rumah sakit, karena mereka akan menunggu sampai Alfat bangun. Dan, pukul 8 pagi, Alfat baru terbangun, sambil mengucek matanya dia keluar dari kamar. Dia mencari kedua orang tuanya yang tidak nampak sama sekali. Embun, ayah, seru Alfat bingung. Vika dan Ferish yang sedang bercumbu di balik sofa di depan Alfat pun terkejut. Vika segera merapikan pakaiannya yang sudah terbuka di bagian atas, dan muncul menjawab Alfat. Alfat membuka pintu kamar mandi, berharap bunda atau ayahnya ada di dalamnya, tapi Vika muncul di belakangnya. Anak bunda udah bangun, kata Vika mendekati Alfat. Bunda dari mana? Tanya Alfat merentangkan tangan minta gendong. Ini kenapa? Embun, sakit ya? Tanya Alfat melihat tanda merah di leher Vika, saat Vika mengangkatnya. Ini digigit semut sayang, terus bunda garuk, jadi merah deh, karena bunda bersihkan dapur tadi, jawab Vika berbohong. Bohong dosa lo sayang, ledek Ferish pada Vika. Udah cepat mandi, bentar lagi konvers sayang, kata Ferish sambil masuk ke kamar, untuk berganti baju. Vika pun mengajak Alfat untuk mandi, dan menjanjikan akan naik biang lala sore nanti. Alfat kegirangan dijanjikan untuk naik benda bulat yang diimpikannya semalam. Sebelum tidur, Alfat mengajak Ferish duduk di balkon dan memandang biang lala yang berputar. Tak disangka, bundanya akan mengabulkan mimpinya itu. Ayah, nanti kita naik lalala, tanya Alfat selesai mandi. Iya, abis dari lihat opa ya sayang, jadi nanti sore, biar enggak panas. Alfat bersorang girang dan berlari mengelilingi rumah, dengan polos tanpa pakaian. Ayo, pakai bajunya sayang, ayah dan bunda sudah ditunggu. Al pakai baju sama ayah, sambil bunda suap iya. Melihat Alfat mengangguk, Vika memberikan pakaian dan perlengkapan Alfat pada Ferish, dan dirinya akan mengambil kotak makan Alfat, kemudian menyuapi Alfat. Abis enggak itu nanti? Tanya Ferish melihat isi kotak bekal Alfat. Abis, Al makan banyak. Biar tinggi,
jawab Alphard sambil menaikkan tangannya dan berjinjit. Pinter, jawab Ferris sambil mengancingkan kemeja Alphard. Kemejanya samaan nih dengan ayah. Iya, biar ganteng, jawab Alphard dengan mulut penuh, dan kedua tangannya memegang pipi Ferris. Tingkah lucu Alphard selalu menjadi oase bagi Ferris dan Vika. Satu suap lagi habis, seru Vika menyuapkan 1 sendok penuh nasi tim pada Alphard. Siap juga, anak ayah. Ganteng, kan embun? Pastinya, jawab Vika mengecup kening Alphard, kemudian mencuci kotak bekalnya. Mereka kemudian berangkat menuju restoran yang ada di sebelah rumah sakit untuk konvers, yang sudah disiapkan Joe. Para pencari berita, sudah bersiap, dan menunggu kedatangan Vika dan Ferris. Begitu Vika dan Ferris datang, mereka langsung masuk dalam ruang meeting yang digunakan untuk konvers. Sambil mengendong Alphard, Ferris masuk dengan mengandeng tangan Vika. Kilatan blis dari kamera dan sorotan lampu para pencari berita, mengarah pada pasangan yang ditunggu-tunggu. Vika dan Ferris duduk didampingi Joe, mereka duduk di balik meja panjang yang sudah penuh dengan mikrofon dan alat perekam. Alphard yang dipangku Ferris nampak tenang dengan rubik untuk dimainkan. Bersambung.